Mulungu ni mau vitimi saipa. Mungkin perkenalkan nama saya Dolphin Danang, mungkin tidak diasing, didengar oleh teman-teman. Di sini saya mau menceritakan tentang rapat kita hari ini. Dan rapat kita ini, kita rapat atau RDP dengan Dinas Perikanan. Jadi Dinas Perikanan dan beberapa poin yang sudah disampaikan. Satu itu kelautan itu sudah diambil alih oleh pusat. Kemudian beberapa tempat yang di perikanan itu yang sedang dong kelola. Kemudian budidaya ikan pun sudah jumlahnya cukup banyak juga. Itu sudah sampai 1.200-an begitu. Sehingga saya juga sampaikan hal yang tidak keluar dari tapi tadi dari dengan dinas koperasi. Kalau kita jumlah banyak sekali yang sayangnya itu kita bina banyak jumlah sampai ribuan tapi tidak berdampak kepada masyarakat juga sama saja. Sehingga kami mempertegas dengan anggota mempertegas kalau bisa itu orang-orang yang sudah tidak jelas dalam pemeliharaan ikan atau pemeliharaan ikan itu tidak jelas itu dipangkas semua. Dan beda-beda masyarakat dan beda-beda fokus dan ada niat itu yang harus memperdayakan mereka lagi. Bina mereka benar-benar dengan anggaran yang cukup besar dan fokuskan pemeliharaan ikan, budidaya ikannya itu semakin meluas. Bukan hanya per tahun support itu tidak akan perubahan. Jadi sayangnya kita kasih saja nanti itu juga dong tidak akan berkembang. Jadi bagaimana kita supportnya 20 atau 30, 40 bahkan sampai sekitar jumlah yang bisa kita akomodir. Itu baru kembangkan mereka. Itu yang tadi saya usul ke kepala dinas dan anggotanya supaya kita memperjagokan mereka mampu mengelola, memperdaya ikan, pemeliharaan dan lain-lain. Baru kita rekrut lagi, baru kita bina lagi yang sudah kita lepas. Itu yang tadi saya usul karena tahun ini jumlahnya yang tadi 1.200 sekian itu disupport terus kan tidak bisa. Itu anggaran juga meresap di situ sehingga saya juga minta dan teman-teman sudah minta kepada dinas terkait, dinas perikanan untuk kontrol kembali. Kalau begitu yang kurang bagus itu dipangkas habis. Dan bina yang orang-orang yang benar-benar ada niat supaya sekarang kalau kita bina orang-orang yang tidak ada niat kita bina sama saja itu kiranya macam kita buang pancing setelah umpannya makan pancingnya kita tarik tidak ada kita dapat. Jadi kita fokus bina orang itu benar-benar ada niat yang benar-benar niat dan benar usahanya mau jadi besar. Kalau orang-orang yang tidak ada niat seperti itu kita kasih itu sama saja. Sehingga saya minta dinas terkait, dinas perikanan untuk membina mama-mama atau bapak-bapak yang sudah di dalam dunia budidaya ikan, benar-benar difasilitasi baik, support baik, dia punya perlengkapan juga harus baik, supaya dipublikkan mereka itu, supaya dunia atau bahkan sampai kabupaten tetangga kita tahu bahwa biar mereka itu tidak perlu keluar-keluar di luar sana untuk melatih atau mau lihat mau ambil pelatihan dan lain kan bisa ke sini tidak perlu keluar jauh-jauh. Itu yang saya sudah sampaikan dan kita bilang koreksi kembali kalau orang-orang yang tidak benar hanya tahunya butuh uang dipangkas supaya teman-teman masyarakat Amumekamo ini banyak sekali bahkan sampai butuh kayak budidaya ikan itu dong sangat butuh karena pengangguran timika semakin besar halal itu yang mengurangi kemiskinan bahkan sampai mengurangi pengangguran sindika sehingga jangan kasih orang-orang yang tidak jelas orang-orang yang begitu tidak fokus kembangkan dia punya usaha. Itu yang saya minta Ibu Kepala Dinas dan anggotanya koreksi kembali kalau orang-orang yang tidak jelas dipangkat dan rekrut orang-orang yang beda-beda akan sampai 5 kerabat yang beda-beda ada niat supaya kita bawa nama Timika itu di dunia pemasaran begitu. Itu yang tadi kita pertegas dan saya sebagai ketua anggota Komisi 2 juga minta saya langsung mau TKP beberapa jumlah tempat budidaya ikan, beberapa tempat yang dong punya binaan-binaan itu saya sudah sampaikan bahwa saya dan anggota akan turun di tempat-tempat bahkan sampai kampung pun kita akan turun benar-benar tidak ini kepada masyarakat. Itu yang akan kita cek kemudian kita minta juga karena kita punya pendapatan dari
kelautan itu sudah diambil oleh pusat, sehingga kita juga harus duduk langkah mana yang kita ambil supaya menikapi untuk kembalikan pemasukan-pemasukan anggaran kita, karena salah satu pendapatan juga ada di laut kita, tapi laut kita juga diambil oleh pusat katanya. Itu yang kita juga perlu duduk dengan bupati, ambil langkahnya seperti apa supaya kita bicara, kita pun laut, kita punya hasil ini tidak boleh ambil hasilnya dari pusat. Kalau bisa kita yang kelola, karena itu salah satunya yang bisa anggaran kita naik. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih teman-teman, jangan bosan-bosan nonton di channel saya. Seperti itu mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih.